Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya selama seminggu ini? Yang pasti selama seminggu ini kalian penuh dengan sukacita dan selalu bersyukur. Nah, pada hari Minggu ini mari kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari Minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau telah berikan kepada kami semua. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Pada awal ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Bersama saudara
di hari Minggu ini pasti banyak sekali berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan tentunya banyak hari-hari yang Tuhan beri untuk kita agar tetap semangat menjalani hidup. Marilah kita bernyanyi, ku daki-daki gunung yang tinggi. Selama seminggu ini berkat Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berikan persembahan dengan mengangkat pujian, ku beri persembahan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Biar Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu. Sucikanlah persembahan kami ya Tuhan dan kuduskanlah. Terima kasih sebagai ucapan syukur kami atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang,
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Sehat semua ya? Mas berharap hari ini adik-adik dan juga keluarga semua sehat. Pagi ini Mas juga akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum menyampaikannya, sebelum kita dengar sama-sama, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang padamu. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk pembacaan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami dan memimpin kami, sehingga firman yang kami baca, kami dengarkan di pagi ini boleh menjadi kekuatan iman kami. Tolonglah, berkati, sertai dan urapilah kami ya Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Yuk kita buka dari Markus 10. Kita buka Markus 10 ayat 17 sampai 31. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Mas akan coba bacakan buat adik-adik ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu orang kaya itu Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Nah, itu firman yang dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31. Firman ini menyampaikan bahwa agar adik-adik itu tidak egois. Adik-adik punya sesuatu, adik-adik punya barang atau punya segala sesuatunya itu gak boleh egois. Di Markus 10 ayat 21 begini, "Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya
lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Adik-adik, minggu ini kita sama-sama akan belajar untuk saling berbagi dan tidak egois dengan sesama. Dari bacaan Markus 10 ayat 17 sampai 31 tadi itu menceritakan tentang perumpamaan tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga. Jadi dikisahkan ada seorang kaya terus bertanya kepada Yesus tentang gimana sih caranya bisa masuk kerajaan surga. Karena dia bilang begini, semua ketetapan agama sudah dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian Yesus mengatakan kepada orang tersebut untuk menjual semua harta miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Tapi orang tersebut, orang kaya tadi itu menolak untuk melakukannya. Dan itulah kekurangan dari orang tersebut. Yesus di sini mengumpamakan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan sorga. Ya, adik-adik. Jadi perumpamaan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak melekatkan hidup pada harta duniawi. Bukan kekayaan yang kita hindari, tetapi gaya hidup yang muncul dari kekayaan itu, yaitu hidup yang egois, tidak mau berbagi. Inilah yang diingatkan Yesus tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga. Nah, masalahnya sekarang adik-adik juga mau nggak sih berbagi? Adik-adik mau nggak menjadi berkat bagi orang lain gitu? Karena kadang-kadang kita juga sayang tar dulu ini kan punya aku gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak seperti itu, tapi kita mau menjadi berkat, kita berbagi dengan orang lain, ya, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus di sini mengajarkan banyak hal kepada kita semua tentang kekuatan cinta kasih kepada sesama dan Tuhan pemilik semesta alam. Adik-adik, Mas punya cerita begini. Ada dua orang sahabat. Mereka sedang mencari jamur di hutan. Karena apa? Karena persediaan makanan di rumah mereka ini sudah habis. Jadi kalau mereka tidak mencari makanan di hutan, bisa-bisa mereka tidak makan. Sama, kalau adik-adik di rumah juga nggak punya makanan, bagaimana mau bisa makan? Kan pasti nanti kelaparan. Nah, karena persediaan mereka ini sudah habis, jadi dua orang ini pergilah ke hutan mencari makanan, gitu ya. Lalu berangkatlah mereka berdua ke dalam hutan. Dan rupanya di dalam hutan itu mereka lihat, wah, ternyata banyak jamur. Dan jamur itu sebanyak itu mereka lihat, mereka pikir bisa untuk persediaan makan selama 1 minggu. Lalu tanpa pikir panjang, tanpa buang waktu, dua orang ini mengambil jamur sebanyak-banyaknya. Dan setelah kumpul, mereka bagi dua. Ya, mereka bagi dua sama banyaknya. Lalu sahabatnya itu, mereka ini karena sudah dapat makanan, mereka pulang. Lalu dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seekor rusa. Adik-adik tahu rusa ya? Rusa itu waktu mereka bertemu ini kondisinya sangat lemas banget. Lalu kedua orang ini, salah satunya yang baik ini mempunyai hati yang baik, lalu mendekati rusa dan bertanya sama rusa ini, "Hei rusa, mengapa kamu terlihat sangat lunglai dan lemas?" Lalu rusanya menjawab gini, "Aku nggak memiliki tenaga.
seharian aku belum makan. Lalu mendengar penjelasan rusa, anak yang baik ini lalu merasa kasihan. Ia memberi sebagian jamurnya kepada rusa, dan rusa itu makan dengan lahapnya hingga akhirnya ia kembali segar, kuat lagi. Sama kalau dengan adik-adik. Adik-adik kalau udah makan kan udah kenyang, udah sehat lagi kan, seger lagi. Nah, setelah mereka salah satu orang itu tadi memberi makan kepada rusa itu, mereka jalan lagi. Duduk gitu ya. Setelah melanjutkan perjalanan, lalu teman yang satunya lagi itu heran mengapa sahabatnya ini mau membagi jamurnya pada rusa tadi. Lalu bertanya gini, mengapa kamu membagikan jamurmu? Itu kan untuk persiapan makan selama seminggu, tanya sahabatnya yang lainnya itu. Tidak apa, aku masih punya cukup banyak jamur, jawab sahabat yang baik. Lalu di tengah perjalanan mereka bertemu seorang pengemis tua. Kondisi pengemis itu sangat memilukan, dan pengemis itu bilang gini, tolonglah saya nak, saya dan keluarga saya belum makan. Pinta pengemis tua itu. Melihat itu, sahabat yang baik tadi yang memberikan makanan ke rusa itu, memberi jamur ke rusa itu, akhirnya kasihan. Dia iba, ia mengambil banyak jamurnya dan memberikannya kepada pengemis tua itu tadi. Ini karena sudah 2 kali memberikan kepada rusa dan juga pada pengemis, akhirnya jamurnya dia tinggal sedikit. Jadi tersisa sedikit jamur itu untuk dirinya sendiri. Lalu pengemis itu bilang gini, terima kasih nak, keluarga saya pasti sangat bahagia. Sambil tersenyum lebar, pengemis tua itu berkata kepada anak yang memberikan tadi. Lalu kedua sahabat itu kembali melanjutkan perjalanannya pulang setelah memberikan makanan tadi. Lalu temannya yang satu ini tanya lagi, kok kamu ngasih makanan itu lagi sih ke pengemis? Lihat, jamurmu kan sekarang tinggal sedikit, nggak mungkin cukup untuk persediaan. Itu diucapkan oleh temannya. Dia jadi semakin heran. Lalu anak yang baik tadi yang memberikan jamur itu bilang begini, nggak apa-apa, ini masih cukup untuk makananku. Lalu sesampainya di rumah, setelah mereka berjalan sampai rumah, sahabat yang baik ini yang tadi ngasih itu langsung memasak jamurnya. Dalam hati dia bilang begini, benar kata sahabat yang itu, seketika jamurnya habis. Tapi dia pikir gini, nggak apa-apa, besok kan aku bisa mencari lagi. Lalu esok harinya, karena tadi makanan sudah dikasih rusa dan juga pengemis, kan akhirnya habis dimasak. Besoknya dia mengajak sahabatnya yang satunya lagi untuk mencari makanan hutan. Tapi sahabat yang lain itu, teman yang satunya itu menolak, karena ia masih memiliki banyak persediaan makanan. Karena kan tadi dia makanannya itu, jamurnya itu nggak dia kasih siapa-siapa, dia pegang sendiri, jadi masih banyak, dia cukup. Tapi ia justru malah yang temen yang tadi nggak ngasih tadi itu malah ngeledek begini, kamu sih terlalu baik dan membagikan jamurmu kepada orang ataupun kepada rusa sehingga makananmu habis kan. Akhirnya sahabat yang baik itu pun akhirnya menjadi sedih. Tiba-tiba seekor rusa yang kemarin ditolongnya itu datang ke orang yang tadi ngasih. Di punggungnya, di belakangnya itu, di punggungnya itulah, di punggung si rusa itu terlihat di sana banyak makanan yang diperoleh dari hutan. Bahkan makanan itu cukup untuk 1 bulan. Bayangkan adik-adik, tadinya dia ngambil jamur itu kan hanya untuk 1 minggu, tapi ternyata rusa membawakan makanan banyak berlimpah, bahkan sampai untuk persediaan 1 bulan. Oh lala,
makanan itu diberikan kepada sahabat yang baik. Ih, puji Tuhan, dia akhirnya punya makanan buat 1 bulan. Lalu dia terima. Gak lama kemudian setelah itu ada pengemis yang kemarin dia kasih pun datang. Ia membawa sekarung gandum. Ia memberikan kepada orang yang baik itu, sahabatnya itu yang baik. Dan rupanya anak pengemis yang tadi itu bilang begini, ada datang seorang anak pengemisnya yang datang baru, bilang, saya habis panen gandum. Dan pengemis ini berniat membagikannya kepada sahabat yang baik. Ih, adik-adik, senang benar rasanya orang yang baik itu, karena dia sudah tadi memikirkan orang lain, telah memikirkan sesamanya, sesama makhluk hidup. Dia memikirkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mau berbagi. Dan itulah indahnya berbagi. Jadi berbagi itu sebenarnya kalau Mas pikir itu tidak mengurangi berkat, malah justru dengan berbagi berkat kita akan bertambah, ya adik-adik. Dan dari firman yang kita baca tadi dari Markus 10 tadi itu merupakan salah satu yang menjadi ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Semua adalah tentang bagaimana memberi, bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Kita berbagi. Memberi atau menjadi berkat itu tidak harus selalu materi, tidak harus selalu uang. Tapi Yesus dalam pengajarannya di sini berbicara tentang bagaimana, juga ada cerita, kalau adik-adik pernah membaca, pernah mendengar, ada seorang janda yang memberikan persembahan. Ingat adik-adik, ada janda yang memberikan persembahan di bait Allah. Dan ini yang kita baca hari ini adalah kisah seorang anak muda yang kaya, yang sebenarnya dia tidak mau memberikan hartanya, dan atau sebenarnya mau ikut menjadi pengikut Yesus, tapi karena orang ini tidak mau memberi, dia susah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan adik-adik, berulang kali Yesus mengingatkan kepada kita untuk memberi kepada orang lain adalah sebuah cara untuk juga menghormati Allah. Dan pesan Yesus tentang kekuatan memberi ini sebagai nasihat kepada kita semua untuk terus berbagi, baik kepada sesama maupun orang lain. Memberi adalah bentuk nyata dari cinta yang sangat universal, cinta yang memberi tanpa pamrih. Dan kita memberikannya itu ya semampu kita, berikan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati terbuka, dengan sukacita. Jadi adik-adik diminta jadilah alat Tuhan bagi sesama. Adik-adik, hidup yang berguna adalah hidup yang mau memberi, sebab kita akan mampu memahami bagaimana makna kehidupan kita. Hidup memberi itu adalah hidup yang didasarkan atas kasih. Dengan memberi, maka orang lain terberkati, orang lain tertolong. Dengan memberi, maka hidup kita akan berarti untuk sesama kita. Tetapi bukan memberi ini juga merupakan bagian dari kehidupan kita, bahwa kita harus menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan yang berguna bagi orang lain. Dan kehadiran kita juga menjadi berkat. Memberi, ingat ya adik-adik, memberi bukan saja harus hanya sebagai materi saja, tetapi kehadiran kita, doa kita, dukungan kita yang membuat orang lain di sekitar kita juga diberkati. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus mau kita menjadi berkat, kita menjadi penolong bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Pengikut Kristus itu tidak memikirkan diri sendiri dengan segala keuntungan yang kita peroleh, dan kita
tidak boleh menjadi orang yang egois. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita harus menyerahkan diri kita untuk Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain, kita tidak menjadi egois dalam hidup kita. Ingat Markus 10 ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Setelah itu kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Adik-adik, kayaknya buat kita ini menjadi berkat kayaknya nggak susah deh. Kita kan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa berbagi apa yang kita miliki untuk orang lain. Jadi Mas cuma mau sampaikan buat adik-adik di pagi ini, jadilah berkat, tidak egois, tapi kita sama-sama bisa berbagi. Ya, kiranya firman Tuhan itu hari ini menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk menjadi berkat dan mau berbagi kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan berkati adik-adik semua dan adik-adik bisa mau menjadi berkat, adik-adik bisa mau berbagi dengan sesama. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tidak egois, kami tidak mementingkan diri sendiri. Apa yang ada kami, kiranya kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan Yesus menggerakkan hati kami untuk tidak kami hidup egois. Tuhan tolong kami, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke adik-adik, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Adik-adik, ibadah telah selesai. Biarlah apa yang adik-adik dapatkan pada hari Minggu ini bisa menjadi pegangan untuk adik-adik melakukan kegiatan adik-adik selama seminggu ke depan.
Mari kita nyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas bimbingan-Mu selama ibadah kami berlangsung dari awal hingga pada sekarang akhirnya Bapa. Pimpin dan sertai kami untuk melakukan aktivitas kami selama seminggu ke depan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dari setiap langkah kehidupan kami. Dan ampuni Tuhan jikalau tadi dalam beribadah kami tidak fokus atau main-main ya Bapa. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.